Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi kelas 9 yaitu bilangan berpangkat. Nah, dulu waktu kelas 8 mungkin kalian udah tahu ya bilangan berpangkat. Misal 4 pangkat 2, artinya 4 kali 4. Jadi perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita lihat, jika ada suatu bilangan A, yaitu bilangan real, kita pangkatkan dengan N, bilangan bulat positif, secara matematis jadinya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Keterangan A ini dilambangkan untuk bilangan pokok atau basis, sedangkan N di sini sebagai pangkat atau eksponen. Contoh, 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. 7 di sini sebagai basis ya, jadi 7 sebagai basis, 7-nya berapa kali? 4. Ini kan 1, 2, 3, 4, jadi 7-nya 4 kali, yang berarti 7 pangkat 4, dan 4 ini sebagai N atau pangkat eksponen ini. Kalau kita punya bentuk pangkat seperti nomor 2 ini, 2 pangkat 3 itu artinya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, sebanyak 3 kali, sebanyak N faktor ya, N-nya ini 3, jadi 2-nya itu sebanyak 3 kali. Untuk selanjutnya, contoh yang nomor 3, jika kita mempunyai bentuk pangkat bilangan negatif seperti ini, itu negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya 4, karena min ketemu min hasilnya positif, lalu dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Untuk bentuk yang seperti ini ada sifatnya ya. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan yang bernilai negatif. Ini kan N faktornya 3 ya, pangkat 3. Ini basisnya negatif 2. Jadi ini hasilnya harus negatif. Lalu jika bentuknya seperti nomor 4 ini, negatif 2 pangkat 4, itu artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya negatif 2 dikali negatif 2, 4 ya. Lalu negatif 2 dikali negatif 2, 4. Hasilnya 16, positif ya. Di sini juga berlaku sifat. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan yang bernilai positif. Ini negatif 2 ini sebagai basis dan ini 4 sebagai N atau pangkat genap ya, 4. Dan yang terakhir nomor 5, jika bentuknya seperti ini, maka yang kita pangkatkan itu hanya bilangan 3-nya. Tanda negatifnya itu tidak masuk dalam perpangkatan. Ini salah ya. Ini negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif buka kurung 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali sama dengan negatif buka kurung 9 dikali 9 sama dengan negatif 81. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama nilainya dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, jika itu sifatnya perkalian,
kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, kan ini basisnya sama, jadi kita tinggal menambahkan pangkatnya, jadi A pangkat M ditambah N. Untuk sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, itu akan sama hasilnya dengan A pangkat M dikurang N. Jika itu sifatnya pembagian, kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Akan tetapi di sini untuk sifat pembagian ini disyaratkan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan bentuk 0/0 itu adalah bentuk yang tidak tentu. Selanjutnya ke sifat A dikali B pangkat M, itu hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkatnya sama ya, hanya yang membedakan basisnya. Untuk sifat yang selanjutnya, pada sifat D ini bilangan perpangkatan akan tetapi dipangkatkan lagi, ini ya, A pangkat M pangkat N, itu hasilnya akan sama dengan A M dikali N. Jadi pangkatnya itu kita kalikan ya, di sini kita kalikan. Lalu untuk sifat yang terakhir ini adalah A per B pangkat M sama nilainya dengan A pangkat M per B pangkat M. Di sini ingat disyaratkan B-nya ini, B tidak boleh sama dengan 0. Kalau B-nya 0, jadinya itu 0/0. Maka ini bentuk ini tidak terdefinisi nantinya. Ini merupakan contoh-contoh dari sifat bilangan berpangkat tadi. Untuk contoh sifat yang pertama, itu kita ambil contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kita menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama itu kita tinggal mengalihkan angka basisnya ini. Angka basisnya kan 2, jadi 2 dikali 2 dikali 2 sesuai pangkatnya ya, jadi 3 dikali lagi dengan 2 kali 2, hasilnya 2 pangkat 5. Kita itu tinggal hitung berapa jumlah angka basisnya ini, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, jadinya 2 pangkat 5. Sedangkan cara yang kedua, sesuai sifat yang A ini, kita tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, itu artinya 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Hasilnya sama ya dengan cara yang pertama ini. Kita ke contoh yang kedua. Sesuai sifat yang B, kita ambil contoh 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Untuk cara yang pertama, kita akan kalikan 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Dibagi 2 pangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Ini kita coret ya, karena ini nanti hasilnya sama. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 4. Sedangkan jika kita menggunakan cara yang kedua sesuai dengan sifat yang B ini tadi, untuk pembagian kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3, itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 3, sama dengan 7 dikurangi 3, 4, jadi 2 pangkat 4.
Lalu untuk contoh yang sifat ketiga, kita ambil 2 dikali 2 pangkat 3, itu sama hasilnya dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Lalu selanjutnya yang D, kita sesuai dengan sifat bilangan berpangkat yang D ini ya. Kita ambil contoh 3 pangkat 2 pangkat 3. Ini kan udah bilangan berpangkat, akan tetapi kita pangkatkan lagi. Jadi hasilnya akan sama dengan 3, 2 dikali 3. Jadi jika kita menemui bentuk yang seperti ini, kita tinggal kalikan saja pangkatnya. Jadi gini ya, 3 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 2 dikali 3 kan 6, jadi 3 pangkat 6. Dan yang terakhir, contoh sifat yang E ini ya. Kita ambil A per B pangkat M, sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Itu hasilnya akan sama dengan 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sampai sini sudah paham? Selanjutnya kita ambil contoh soal yang begini ya. Kelihatannya agak rumit, tapi sebenarnya ini mudah kok. 9A dikali B dikali A pangkat 2 dikali 3B pangkat 2. Kita mengerjakannya, kita samakan dulu A dengan A, B dengan B ya, biar mudah pengerjaannya. Jadi 9A dikali A pangkat 2 dikali B, ini B ke sini ya, karena kita mengerjakan yang A dulu, kali B dikali 3B pangkat 2, sama dengan ini sama dengan, kan ini enggak ditulis pangkat ya, ini artinya A pangkat 1. Jadi 9A pangkatnya kita jumlahkan ya, karena ini sifatnya perkalian. 1 ditambah 3 dikali 3B, ini juga sama, ini artinya pangkat B pangkat 1. B pangkat 1 ditambah 2. Kita turunkan. Jadi 9A pangkat 3, karena ini 1 ditambah 2 hasilnya 3, dikali 3B pangkat 3. Agar lebih sederhana lagi, kita sederhanakan ya. Jadi 9 dikali 3, 27. A-nya turun A3, A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Ini ya hasilnya, kalau disederhanakan lagi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2. Hasil dari 5 pangkat 3 adalah, kita selesaikan. 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. 25 dikali 5 hasilnya sama dengan 125. Selanjutnya soal yang nomor 3. Sederhanakan perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan. T kali T kali T kali T kali T kali T. T ini sebagai bilangan basis. Jadi berapa T-nya? Kita tinggal hitung berapa T-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bentuk perpangkatan dari T kali T kali T kali T kali T ini sama dengan T pangkat 6. Ingat ya, T ini sebagai bilangan basis. Selanjutnya soal yang nomor 4. Tentukan hasil dari operasi berikut. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Sama dengan
yang ini dulu ya, yang dikerjakan. 2 kali 25 sama dengan 50, jadi 3 ditambah 50 sama dengan 53. Untuk soal yang nomor 5 ini juga kelihatan agak rumit ya. 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4, sederhanakanlah, sama dengan 3M pangkat 3 dikali ini ya, M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Jadi ini masing-masing dipangkatkan 4 ya. Karena ini sama M, jadi ini sifatnya perkalian, kita tinggal tambahkan pangkatnya saja. Jadi 3M pangkat 3 ditambah 4 dikali N pangkat 4. Jadi hasilnya 3M pangkat 7 dikali N pangkat 4.